Oke teman-teman, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Pak Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur teman-teman. Nah, hari ini kita road test NHK single visor ya teman-teman. Jadi NHK R1 single visor yang sudah pernah kita review beberapa minggu sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton unboxing dan juga reviewnya, kalian bisa cek di bagian atas ini ya. Nanti tak sematkan untuk link unboxing dan juga reviewnya teman-teman. Nah, pagi hari ini kita coba road test NHK R1 single visor ini seperti apa saat digunakan, kemudian impresi saat berkendaranya seperti apa. Hari ini kita coba road test teman-teman. Kemudian sedikit tak ceritakan juga ya, ini tadi malam sudah tak coba teman-teman ketika kita gunakan malam hari seperti apa visornya, kemudian saat malam hari cahaya yang masuk bagaimana. Ini tadi malam sudah tak tes dan hasilnya cukup memuaskan ya teman-teman. Jadi dari sore sampai ke malam kita sempat berkendara kemarin dan NHK cukup baik melakukan perubahan di visor bawaannya ini teman-teman. Kenapa? Karena untuk NHK R1 single visor ini dia kan bawaannya saat kita beli itu dia dapat visor yang like smoke. Jadi ini sebuah strategi yang menarik kalau menurutku ya teman-teman, dan juga cukup berhasil. Kenapa? Karena memang ketika kita menggunakan single visor seperti ini kan kita pastinya itu akan kesulitan saat siang hari, saat matahari terik kayak gitu ya. Kita butuh visor yang agak gelap. Nah, biasanya kan kita kalau menggunakan single visor seperti ini, kita menggunakan kacamata. Nah, NHK dengan cerdasnya dia menggunakan ini ya teman-teman, visor yang light smoke, gak yang dark smoke ya teman-teman, atau yang middle smoke. Dia hanya menggunakan light smoke. Jadi kalau dipakai siang hari saat cahaya terik matahari seperti ini ya teman-teman, dia bisa mengurangi cahaya matahari yang masuk, tetapi saat malam hari dia masih tetap nyaman digunakan. Jadi tadi malam ini kita sudah sempat road test juga, cuman memang nggak kita video ya teman-teman, kita coba ceritakan aja pengalaman kita menggunakan NHK R1 single visor ini teman-teman. Jadi kalau dipakai malam hari ini ternyata visornya juga sangat nyaman, masih sangat nyaman. Jadi penglihatan kita masih cukup jelas, dan karena dia cuman light smoke, dia tidak menutupi cahaya yang masuk saat malam hari. Jadi malam hari masih sangat nyaman menggunakan NHK R1 single visor ini teman-teman. Kemudian untuk cahaya lampu mobil ataupun lawan arah ini juga nggak ada yang pecah masuk ke dalam ya teman-teman. Jadi cukup nyaman menggunakan NHK R1 single visor ini di malam hari. Nah, sekarang kita coba tes saat siang hari seperti apa, kemudian saat dipakai dan saat digunakan untuk berkendara seperti apa teman-teman. Nah, hari ini kita sedang ada di Ponorogo ya teman-teman, sambil kita road test NHK R1 single visor ini. Jadi saat kita bikin video ini Ponorogo sedang lagi rame, jadi sedang ada festival rock nasional dan juga Grebek Suro. Nanti kita coba sambil ke alun-alun ya teman-teman, kita mampir ke sana, kita lihat seperti apa keramaiannya. Walaupun kalau siang hari seperti ini ya memang nggak begitu ramenya nanti di malam hari teman-teman, karena ada berbagai acara dan juga agenda. Kalau siang dan pagi seperti ini biasanya nanti ada beberapa agenda tapi di beberapa tempat. Nah, sekarang kita coba bahas untuk NHK R1 single visor ini ya teman-teman. Saat pertama kali dipakai NHK R1 single visor yang kita pakai ini dia ukurannya M. Dengan ukuran M ini kalau menurutku dia ukurannya real ya teman-teman. Jadi dia masih mirip dengan ukuran-ukuran helm pada umumnya. Jadi kalau kalian menggunakan helm lain dengan ukuran M, NHK R1 single visor ini kalian juga bisa menggunakannya dengan ukuran M. Jadi ukurannya sama teman-teman, nggak beda kayak gitu ya teman-teman. Kemudian saat pertama kali dipakai dia cukup nyaman dan dia nggak terlalu berat. Jadi NHK R1 single visor ini kalau nggak salah sekitar 1300 gram ya teman-teman, dan itu berat yang wajar untuk sebuah helm half-face seperti ini, dan ini dipakai juga cukup nyaman teman-teman. Kemudian kalau dari sisi desain ini kembali ke selera masing-masing ya. Ada yang suka desain yang simple seperti NHK R1 single visor seperti ini, ada juga yang lebih suka dengan desain-desain yang lebih sporty seperti NHK R1 Max. Jadi sekali lagi memang NHK memberikan pilihan yang banyak banget ya untuk konsumen setianya. Bisa R1 Elite, R1 Max, kemudian R1 single visor dan R1 double visor teman-teman. Jadi nah, untuk ventilasi udaranya sendiri NHK R1 yang single visornya dia ada 4 ya teman-teman. Di sebelah sini kita coba ya, kita coba buka, dan untuk membukanya ini tinggal ditarik ke belakang, cukup mudah juga. Yang bagian belakang juga nah seperti ini. Kemudian kalau
kita rasakan, ini yang tak rasakan ya teman-teman, untuk ventilasi udara yang bagian depan ini cukup kerasa masuk ke bagian dalam. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang R1 Max, sepertinya lebih terasa di NHK R1 Max teman-teman. Nggak tahu, mungkin interior di dalamnya beda ya. Jadi ada juga kan yang beberapa interior dia menghalangi untuk ventilasi udara, tapi ini masih cukup terasa di NHK R1 single visor ini teman-teman. Kemudian untuk dipakai di dalamnya ini juga cukup nyaman interiornya. Jadi interior di helm-helm NHK ini memang sudah nggak usah diragukan lagi ya, dari mulai yang harga terjangkau sampai harga yang paling mahal dia tetap nyaman. Walaupun ya memang kalau yang lebih mahal dia pasti akan lebih nyaman teman-teman, karena kan kalian menebusnya dengan harga yang lebih mahal juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk eksteriornya NHK R1 single visor ini. Saat dipakai dia cukup nyaman dipakai ya teman-teman. Kemudian ventilasi udaranya cukup terasa, dan kalau kita lihat seperti ini desainnya juga cukup cakep. Walaupun memang untuk sisi desain ini selera masing-masing ya, jadi kembali ke selera masing-masing. Kemudian untuk interiornya, kalau menurutku dia menggunakan interior yang cukup nyaman juga. Jadi semuanya busanya menggunakan warna hitam. Sekali lagi memang kalau menurutku dia ukurannya real ya teman-teman. Jadi kalau kalian membeli ukuran M, ini juga bisa membeli dengan ukuran M juga. Nah, untuk penguncinya sendiri dia menggunakan micro lock, jadi ini lebih mudah kalau menurutku. Kemudian ya cukup praktis juga, walaupun memang untuk sistem pengunci seperti ini dibanding dengan double dering, dia lebih aman double dering, tapi dia juga cukup praktis. Nah, ini dia menggunakan micro lock teman-teman. Kemudian kalau kalian pengguna kacamata dan juga pengen menggunakan intercom, dia sudah mendapatkan slot intercom, dan tentu saja untuk pengguna kacamata dia tentu saja support teman-teman. Jadi kebanyakan helm-helm Halves seperti ini nggak usah dikasih tag wearable glasses, dia tetap support untuk pengguna kacamata. Nah, jadi itu tadi untuk interior dan juga eksterior dari NHK R1 single visor ini ya teman-teman. Jadi dengan harga sekitar 400 ribuan, kalau menurutku helm ini cukup worth it untuk kalian miliki teman-teman. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan helm harian juga. Kemudian untuk visornya ya, tadi sudah tak ceritakan sedikit tentang visornya. Jadi tadi malam kita sudah coba digunakan di malam hari. Jadi walaupun dia light smoke seperti ini, helm ini digunakan di malam hari masih cukup nyaman, dan juga ini nggak terlalu gelap teman-teman. Masih gelap yang middle smoke kemarin kita tes di NHK GP Tech ya teman-teman. Kemudian untuk ratchetnya sendiri saat dibuka dan juga ditutup ini sangat mudah juga. Nah, seperti ini. Ketika dibuka dan juga ditutup juga sangat mudah. Dia ada 6 step. Cuman kalau menurutku gigi ratchetnya ini dia kurang dalam ya teman-teman. Jadi saat kita membuka pengennya di titik berapa itu kayak los-los aja kayak gitu. Jadi misalkan pengen ke 2, 1, 2 ini kayak apa ya, kurang rigid teman-teman. Jadi mungkin giginya itu dia kurang dalam untuk ratchetnya. Jadi untuk step-stepnya ini kadang, nah seperti ini, dia itu sering kelewat. Walaupun ini juga nggak akan jadi masalah, karena memang kalau kita pakai helm ini biasanya kan ditutup secara full ataupun dibuka secara full. Nah, kalau ditutup dia segini, kemudian kalau dibuka secara full dia segini teman-teman. Nah, segini. Jadi kalau dibuka secara full dia segini ya teman-teman. Kemudian kalau kita bicara tentang interior, kemudian helm Halves ya teman-teman, tentu kalian bakal bertanya tentang kekedapan. Jadi kalau menurutku ya di NHK R1 single visor ini untuk kekedapannya sudah cukup lumayan baik ya teman-teman. Tidak ada suara bising sama sekali dari area visor ataupun dari area helmnya. Mungkin suara bising yang masuk adalah pada suara angin yang masuk dari bawah, dan itu wajar karena memang dia helm Halves ya teman-teman. Dan itu tidak ada suara sama sekali, jadi ini cukup kedap juga. Ada satu suara yang sedikit mengganggu, tapi ini sangat tipis ya teman-teman. Aku nggak tahu ini sumbernya dari mana. Tapi kalau kita goyangkan seperti ini, kita goyangkan kanan kiri seperti ini ya teman-teman, di bagian sebelah kiri ini terdengar suara kayak gesekan styrofoam. Kalian tahu nggak sih suara gesekan styrofoam? Jadi kayak kayak gitu. Itu tipis banget di area sebelah kiri. Ini mungkin di helm ini aja ataupun di keseluruhan NHK R1 single visor ini aku nggak tahu sih. Jadi yang tak rasakan itu dia seperti itu. Mungkin ini adalah gesekan dari IPS ya, IPS di NHK R1 single visor ini teman-teman. Nah, ini kita sedang ada di sekitar pabrik es ya teman-teman. Nanti kita coba menuju alun-alun. Ada apa di alun-alun saat Depok Suro pagi hari seperti ini? Rasanya sih nggak ada apa-apa ya, memang karena memang
belum acara puncaknya juga. Jadi kalau acara puncak itu biasanya sore dan malam, kemudian siang hari juga ada tapi nggak begitu rame. Kalau hari ini kalau nggak salah jadwalnya ada pacuan kuda juga. Jadi kalau kalian pengen ke Ponorogo silahkan, waktu Grebek Suro seperti ini di Ponorogo lagi banyak agenda dan juga banyak acara teman-teman. Nah ini di pabrik es, sekitaran pabrik es ya. Jadi di pabrik es ini adalah tempat jualan-jualan bunga. Jadi di kanan kiri seperti ini banyak banget yang jualan bunga. Nah kembali ke NHK R1 single visor. Jadi untuk fitur-fiturnya dia cukup komplit ya teman-teman. Jadi untuk busanya juga sudah fully knockdown. Jadi kalian bisa membersihkan dengan mudah helm kalian kalau pengen dibersihkan ataupun pengen dirawat kayak gitu. Kemudian tentu saja dia juga sudah SNI teman-teman. Jadi tenang aja, NHK semuanya sudah SNI. Jadi rame banget Ponorogo teman-teman. Jadi satu lampu merah aja mobilnya segini banyak. Alhamdulillah Ponorogo sudah banyak yang pakai mobil. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman NHK R1 single visor ini. Jadi lagi-lagi kalau menurutku NHK ini sukses ya, dia sukses memberikan banyak pilihan ke konsumen setianya. Jadi kalau kalian pengen yang lebih sporty, mungkin kalian bisa R1 Elite atau R1 Max dengan harga yang lebih mahal. Mungkin kalian bisa S1 GP ya teman-teman, atau mungkin helm full face nya sekalian kalau pengen helm full face. Tetapi kalau kalian pengen yang low budget sekalipun, NHK ini dia menyediakannya untuk kalian teman-teman. Mungkin salah satunya adalah NHK R1 single visor ini ataupun yang double visor. Jadi kalau kelebihannya menurutku, kalau yang NHK R1 single visor ini dia ini akan lebih ringan karena dia menggunakan single visor. Kemudian cerdiknya NHK dia juga menggunakan visor yang light smoke. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai kacamata ataupun nggak perlu takut kalau siang hari terlalu silau kayak gitu teman-teman. Jadi ini sebuah ini ya teman-teman, sebuah desain ataupun sebuah produk yang menarik dari NHK ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan budget kalian seperti apa. Dan ini kita ada di Pasar Legi. Pasar Legi ini sudah beberapa kali masuk di vlog kita ya. Kemarin saat kita road test yang NHK GPR Tech juga di sini, kemudian ini juga teman-teman. Jadi kita memang kebanyakan keseringannya kita tinggal di Ponorogo juga, walaupun kita ya kadang keluar kota juga teman-teman. Nah sekarang kita coba sedikit ke alun-alun ya, dan kemudian kita bahas kesimpulannya. Nah jadi kesimpulannya NHK R1 single visor ini cukup nyaman digunakan ya teman-teman. Dia menggunakan interior yang busanya cukup nyaman, kemudian nggak terlalu berat juga, jadi beratnya standar dengan helm-helm half-face lainnya. Kemudian harganya juga cukup ramah di kantong teman-teman. Nah jadi bagi kalian yang pengen mencari helm harian yang sudah ini ya fiturnya komplit, kemudian yang single visor, mungkin kalian bisa pilih ini. Kekurangannya mungkin itu tadi ya teman-teman. Jadi saat kita gerakkan seperti ini di bagian sebelah kiri ini mungkin kayak ada gesekan EPS kayak gitu. Kemudian selain itu kekurangannya mungkin dia nggak ada ini ya, anti theft-nya atau anti malingnya atau lubang anti malingnya. Jadi mungkin kalau kalian sayang dengan helm kalian di parkiran kayak gitu, takut hilang dan lain sebagainya, ataupun kurang aman, mungkin kalian bisa taruh di dalam jok kalau jok kalian besar, ataupun juga kalian bisa lakukan atau taruh di penitipan teman-teman kayak gitu, atau mungkin bisa dibawa kemana-mana. Nah mungkin sekian aja dulu ya teman-teman video kita kali ini tentang road test NHK R1 single visor ini. Jadi bagi kalian yang mungkin sedang mencari helm ini bisa menjadi salah satu pilihannya teman-teman, untuk helm harian yang cukup nyaman dipakai dan juga harganya cukup terjangkau. Nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Kalau kalian pengen beli helmnya, kalian bisa cek link di deskripsi box, nanti linknya tak taruh di situ ya teman-teman. Kemudian coba tulis komentar kalian di bawah pengen dibahas helm tipe dan juga merek apa teman-teman, nanti kita coba bahas. Jadi channel ini memang pengen kita isi dengan berbagai macam review helm juga ya, selain mungkin memang nanti kita bahas konten-konten otomotif lainnya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kita coba mampir di alun-alun dulu, ada apa suasana Grebek Suro di Ponorogo teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.